Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Sultani. Saya dari IAIN Madura yang akan menemani teman-teman sekalian di sini dalam 3 bulan terakhir. Dan saya akan menggantikan Bapak Mas'ud. Bapak Mas'ud gimana cara belajarnya? Apakah Bapak Mas'ud itu sering bermain-main dengan teman-teman, atau sering memberikan tugas yang cukup berat kepada teman-teman, atau Bapak Mas'ud sering marah-marah ke teman-teman? Gimana Bapak Mas'ud menurut teman-teman? Baik. Begini, marilah sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Baik, karena Bapak Mas'ud kemarin itu WA ke saya, dan Bapak Mas'ud memberikan tugas ke saya untuk menerangkan atau menjelaskan unsur-unsur cerpen. Sudah tahu kan apa itu cerpen, teman-teman? Cerpen adalah cerita pendek. Iya, betul. Cerpen itu cerita pendek, beda dengan novel. Kalau novel itu bukunya biasanya tebal. Itu biasanya kalau sampai berapa lembar gitu kalau novel. Tapi kalau cerpen ini pendek, biasanya dibaca dalam sekali duduk. Kalau cerpen, teman-teman tahu nggak kalau cerpen itu unsur pembangunnya ada 2? Ayo, siapa yang tahu? Di sini ada 2 unsur. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini meliputi tema, alur, penokohan, amanat, gaya bahasa, dan juga latar, sudut pandang, dan juga pesan. Itu termasuk dalam unsur intrinsik dalam cerpen. Dan juga teman-teman tahu nggak kalau di dalam cerpen itu sendiri ciri-cirinya itu terdiri dari 10.000 kata. Kalau cerpen biasanya begitu ciri-cirinya. Teman-teman tahu nggak kalau cerpen itu biasanya dibaca dalam sekali duduk saja. Dalam sekali duduk nih, misal ada novel, terus kalian duduk aja terus baca, itu biasanya dalam sekali duduk biasanya selesai. Kalau cerpen beda dengan novel. Kalau novel tuh kalau novel tuh tebal, dan juga ceritanya tuh banyak gitu. Biasanya kalau cerpen itu terdiri dari 3 tokoh atau sampai 5 tokoh biasanya. Dan di situ bakalan kalau di dalam cerpen tuh biasanya ceritanya tuh pendek-pendek aja gitu. Beda dengan novel, biasanya dari maju terus mundur. Biasanya permasalahan yang diangkat tuh meningkat turun lagi biasanya gitu kalau novel. Tapi kalau cerpen itu biasanya meningkat, permasalahan turun, udah biasanya begitu. Terus kalau di dalam cerpen itu kan ada 2, ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini unsur pembangunnya itu dari dalam, tapi unsur ekstrinsik itu sendiri dari luar. Mengutip dari buku Konsep Dasar Kesusastraan, ciri-ciri unsur intrinsik menurut Pradopo itu meliputi pikiran, perasaan, genre, dan struktur karya sastra. Itu kalau
cerpen yang membangun unsur dari unsur intrinsik. Dan teman-teman sedikit pahamlah tentang cerpen itu. Biasanya kalau dalam cerpen itu ada tema. Pasti tahu kan tema itu seperti apa? Tema itu harus baca dulu. Biasanya kalau dalam cerpen baca dulu ceritanya baru bisa mengangkat tema. Terus yang kedua itu alur, biasanya alur, terus penokohan, terus latar, terus sudut pandang, terus pesannya nanti gimana. Itu terdapat dalam sebuah cerpen. Biasanya kalau di penokohan, kalau di cerpen itu ada 3-5 orang yang memerankan di dalamnya. Dan itu pun si penokohan itu bertentangan biasanya, dari yang ini mengangkat masalah ini, tokoh ini mengangkat masalah ini. Jadi harus ada tokoh lain yang yang tidak setuju dengan itu, yang tidak setuju dengan apa yang masalah diangkat. Jadi itu bisa dijadikan tema nantinya. Dan latarnya, kalau latar di cerpen itu ada 3. Biasanya ada latar maju, latar mundur, dan latar campuran. Dan kalau latar tempat sih, ya latar tempatnya di mana gitu kan. Biasanya di tempatnya di sekolah, itu contoh latar. Dan sudut pandangnya itu seperti apa. Dan juga pesan yang terakhir tuh, kayak di dalam sebuah cerpen tuh ceritanya tuh pesan apa yang kita dapat ambil di dalamnya, begitu teman-teman. Dan kalau unsur ekstrinsik itu sendiri terdapat 3 bagian di sini. Yang pertama ada latar belakang masyarakat. Kalau di unsur ekstrinsik ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini bisa terdiri dari ideologi negara, juga kondisi politik, dan juga kondisi sosial, dan juga kondisi ekonomi di dalamnya. Dan yang kedua itu adalah latar belakang penulis. Latar belakang penulis cerpen itu di mana? Itu biasanya dijelaskan dalam unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik di dalam sebuah cerpen. Latar belakang penulis, unsur ekstrinsik berupa latar belakang penulis seperti riwayat hidup, dan juga kondisi psikologis dan aliran sastranya di siapa yang mengarang cerpen itu. Dan yang ketiga adalah nilai yang terkandung. Nilai yang terkandung di dalam cerpen itu apa? Dalam sebuah cerpen mengandung nilai penting seperti nilai agama, nilai sosial, dan nilai moral. Mungkin teman-teman belum paham unsur ekstrinsik itu apa. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung bisa mempengaruhi sebuah karya sastra. Menurut Nogiyantoro, yang buku yang saya baca, itu unsur ini berasal dari luar cerita. Meski demikian, unsur ekstrinsik bisa mempengaruhi isi dan jalan cerita. Unsur ekstrinsik ini meliputi biografi pengarang, keadaan lingkungan pengarang, subjektivitas pengarang, dan keadaan psikologi. Begitu teman-teman. Mungkin teman-teman itu di pelajaran saya kurang kurang nyaman dengan pengajaran Pak Masmud gitu. Gimana? Apa di pelajaran Pak Masmud, kalau sudah Pak Masmud menjelaskan, apa dikasih tugas apa gimana? Kalau di saya tidak, saya tidak akan memberikan apapun kepada kalian. Yang penting kalian itu paham terhadap apa yang saya jelaskan tadi, dan nantinya kita ketemu di OTS. Dan waktunya kita berbincang-bincang santai seperti menceritakan, pernah gak belajar tentang cerpen, pernah gak membaca cerpen, seperti itu teman-teman. Pernahkah kalian membaca cerpen tentang buaya dan kancil, dan juga yang cerpen-cerpen itu biasanya yang kalian baca itu apa? Bisa kalian deskripsikan di depan nanti, begitu.
saya akan melatih tentang public speaking Anda nanti di depan. Bagaimana caranya Anda melatih mental gitu teman. Ya, kita nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan kembali kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.